Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alda Febriani dari kelas 11 MIPA 3 absen 2. Di sini saya akan menjelaskan mengenai organ hidung dan juga organ lidah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ceza Lesti Argata dari kelas 11 MIPA 3 nomor absen 7. Saya akan mempresentasikan bagian organ pada mata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Rafli Fahrezi dari kelas 11 MIPA 3 nomor absen 24. Pada video kali ini saya akan menjelaskan bagian organ telinga. Perkenalkan, nama saya Angelika dari kelas MIPA 3 absen nomor 36. Bagian mata dan fungsinya. Yang pertama, kornea, yaitu bagian bening yang bersifat tembus pandang dan terletak di lapisan terluar. Berfungsi untuk menerima dan meneruskan cahaya yang masuk ke mata serta melindungi bagian dalam indera penglihatan. Yang kedua, sklera, yaitu bagian dinding putih mata. Berfungsi untuk melindungi struktur mata dan membantu mempertahankan bentuk mata. Yang ketiga yaitu keroid, yaitu dinding mata. Berfungsi untuk menyuplai oksigen dan nutrisi untuk bagian mata yang lain, khususnya retina. Yang keempat, iris, yaitu bagian mata yang memberikan warna pada mata. Berfungsi untuk memberikan warna mata dan mengatur besar kecilnya pupil. Yang kelima, retina, yaitu lapisan sangat tipis yang peka terhadap cahaya. Berfungsi untuk menangkap bayangan benda. Yang keenam, pupil, bagian di tengah mata yang berbentuk bulat dan berwarna hitam. Berfungsi untuk mengatur berapa cahaya yang masuk ke dalam mata. Yang ketujuh, lensa, yaitu bagian yang bersifat lunak dan transparan. Berfungsi untuk mengumpulkan dan memfokuskan cahaya agar bayangan suatu benda dapat jatuh di tempat tepat pada retina. Yang kedelapan, aqueous humor, yaitu cairan yang dibentuk oleh badan ciliarus untuk mengisi lapisan depan bola mata. Berfungsi untuk menutrisi kornea dan lensa serta membiaskan cahaya yang masuk ke mata. Yang kesembilan, bintik kuning, yaitu bagian retina yang memiliki pigmen berwarna kuning. Berfungsi sebagai tempat jatuhnya bayangan agar kita dapat melihat suatu benda. Yang ke-10 ada vitreous humor, yaitu bagian belakang lensa mata mengandung suatu cairan yang berfungsi untuk menjaga bentuk bola mata dan melindungi bola mata dari tekanan. Yang ke-11 yaitu saraf optik. Berfungsi untuk meneruskan visual benda yang diterima retina menuju otak. Yang ke-12, titik buta. Berfungsi untuk meneruskan rangsangan bayangan dari retina menuju otak. Cara kerja mata. Cahaya akan masuk melewati kornea, setelah itu kornea akan mengatur masuknya cahaya ke mata. Cahaya selanjutnya akan melewati pupil. Sebelum itu, iris mata akan bertugas mengatur banyak sedikitnya cahaya yang masuk ke pupil. Cahaya kemudian akan melewati bagian lensa mata. Lensa mata akan bekerja sama dengan kornea untuk memfokuskan cahaya dengan benar tepat ke retina mata. Ketika cahaya mengenai retina, sel-sel reseptor akan mengubah cahaya tersebut menjadi sinyal untuk dikirim ke otak melalui saraf optik. Dengan begitu, otak akan mengubah sinyal menjadi gambar yang biasa kita lihat. Kelainan mata. Yang pertama ada rabun jauh atau miopi, yaitu gangguan mata di mana mata tidak mampu melihat benda yang jauh karena bayangan benda jatuh di depan retina. Untuk membantu melihat dengan normal, bisa menggunakan kacamata berlensa cekung atau lensa min. Yang kedua ada rabun jauh atau hipermetropi, yaitu gangguan rabun dekat tidak bisa melihat benda yang dekat. Bayangan benda jatuh di belakang retina. Untuk membantu dengan normal,
bisa menggunakan kacamata berlensa cembung atau lensa plus. Yang ketiga, ada mata tua atau presbiopi, yaitu kondisi mata yang tidak mampu melihat benda yang terlalu jauh maupun terlalu dekat. Untuk membantu dengan normal, bisa menggunakan kacamata berlensa rangkap atau lensa cembung dan cekung. Yang keempat, ada buta warna, yaitu tidak bisa membedakan warna tertentu. Gangguan mata ini disebabkan oleh faktor keturunan. Yang kelima, silinder atau astigmatisme, terjadi karena ada penyimpangan dalam pembentukan bayangan pada lensa, sehingga penglihatan menjadi kabur. Untuk melihat dengan normal, bisa menggunakan kacamata berlensa silinder. Yang keenam, ada katarak, yaitu gangguan pada mata yang berlensa keruh, sehingga pandangan buram. Untuk membantu normal dengan cara dioperasi. Nah, telinga itu memiliki 3 bagian. Yang pertama itu ada telinga bagian luar, telinga bagian tengah, dan telinga bagian dalam. Nah, fungsi utama dari telinga itu sendiri yaitu adalah untuk menangkap bunyi atau suara dari luar, kemudian diteruskan ke telinga bagian dalam dan juga diteruskan ke bagian dalam otak. Lalu otak tersebut menyadari bahwa suara apa itu yang sudah terjadi, dan kita dapat berpikir juga yang tadi itu suara atau bunyi apa. Nah, bagian-bagian telinga ini kan ada 3. Yang pertama ini kita bahas telinga bagian luar. Nah, telinga bagian luar ini adalah bagian telinga yang terletak paling luar, yang berkontakan langsung dengan lingkungan. Nah, fungsi utama dari telinga luar ini adalah untuk menangkap bunyi dari lingkungan dan kemudian diteruskan ke telinga bagian tengah. Nah, bagian-bagian dalam telinga luar ini ada 3. Yang pertama ada daun telinga, lubang telinga, dan gendang telinga. Nah, yang pertama itu kan ada daun telinga. Nah, daun telinga itu adalah berfungsi untuk mengumpulkan dan menyalurkan bunyi ke liang telinga. Lalu yang lubang telinga itu berfungsi untuk tempat masuknya bunyi ke liang telinga. Nah, sementara liang telinga sendiri berfungsi untuk meneruskan rangsang bunyi ke gendang telinga. Yang kedua itu adalah telinga bagian tengah. Nah, fungsi dari telinga bagian tengah itu adalah untuk mengubah gelombang bunyi yang ditangkap telinga luar tadi menjadikan sebuah getaran. Lalu getaran tersebut kemudian disalurkan lagi ke saluran telinga yang lebih dalam. Nah, bagian-bagian dari telinga luarnya apa aja sih? Nah, bagian-bagian dari bagian-bagian dari telinga tengah ini adalah yang pertama ada gendang telinga. Yang kedua itu ada 3 tulang pendengaran, yaitu ada martil, landasan, dan sanggurdi. Yang ketiga ada saluran eustachius. Nah, gendang telinga ini adalah berfungsi untuk mengubah bunyi menjadi sebuah getaran. Nah, 3 tulang pendengaran yaitu adalah martil, landasan, dan sanggurdi ini berfungsi untuk memperkuat dan menghantarkan getaran ke saluran telinga yang lebih dalam lagi. Nah, saluran eustachius ini berfungsi untuk menghubungkan rongga mulut dengan telinga bagian dalam dan mengatur keseimbangan tekanan udara. Lalu ada telinga bagian dalam. Nah, telinga bagian dalam ini adalah pusat kendali dari indera pendengaran kita. Nah, fungsi dari telinga dalam ini adalah untuk mengubah getaran dari telinga dalam menjadi impuls listrik dan meneruskannya melalui saraf untuk menuju ke otak. Nah, telinga dalam ini terdiri dari 3 bagian juga. Yang pertama ada 3 saluran setengah lingkaran, ada tingkap oval atau jorong, dan yang terakhir ada rumah siput atau koklea. Nah, 3 saluran setengah lingkaran ini adalah berfungsi untuk menjaga keseimbangan tubuh. Nah, yang kedua itu adalah tingkap oval atau jorong, berfungsi untuk meneruskan getaran ke rumah siput atau koklea. Nah, koklea atau rumah siput berfungsi itu untuk mengubah getaran menjadi impuls dan meneruskannya ke otak. Cara proses kerja organ telinga itu bagaimana sih? Bagaimana kita biar bisa dapat mendengar? Nah, cara prosesnya ini ada 4 tahapan atau 4 proses. Yang pertama itu adalah daun telinga kita itu menangkap gelombang bunyi dari luar atau dari lingkungan, kemudian dilanjutkan ke bagian atau saluran telinga selanjutnya, yaitu adalah dilanjutkan ke bagian tengah telinga. Nah, yang kedua itu gelombang bunyi dari telinga luar itu diubah menjadi sebuah getaran. Nah, lalu yang ketiga itu adalah getaran yang diubah tadi dari gelombang bunyi menjadi getaran itu diperkuat dan diteruskan atau dilanjutkan ke telinga bagian dalam untuk diubah menjadi impuls saraf. Nah, lalu yang terakhir itu adalah yang keempat, impuls saraf itu diteruskan ke otak sehingga kita dapat merasakan sensasi mendengar dan mengerti dari suara apa yang kita dengar dan maksud dari suara tersebut.
Gangguan atau penyakit pada organ telinga ini ada berbagai macam penyakit. Salah satunya yang pertama itu ada penyakit tinnitus. Nah, penyakit tinnitus ini adalah istilah medis dari persepsi seolah mendengar suara berdenging dalam telinga. Nah, kondisi ini bisa terjadi secara terus-menerus atau hilang timbul. Nah, selain suara berdenging atau bergeming gitu, nah keluhan yang dapat muncul pada kasus penyakit ini adalah dapat suara bergema, deru, desis, dan lain-lainnya. Nah, yang kedua itu ada sumbatan telinga. Nah, di mana sumbatan telinga itu adalah kotoran atau kotoran telinga yang diproduksi secara alami oleh kelenjar yang ada di dalam indera telinga kita. Namun jika serumen yang dibentuk itu berlebihan, hal itu dapat menyebabkan sumbatan, dan kondisi ini dapat mengganggu pendengaran. Lalu yang ketiga itu ada otitis eksterna. Nah, otitis eksterna ini adalah infeksi telinga bagian luar. Gangguan ini juga disebut sebagai swimmer ears. Nah, secara umum penyakit ini disebabkan oleh infeksi bakteri. Nah, gejalanya itu seperti gatal, merah pada liang telinganya, nyeri saat daun telinganya ditarik, dan juga keluar cairan dari telinga, dan juga terasa penuh di dalam telinga kita, dan juga gejalanya itu ada demam, dan juga terdapat gangguan pendengaran pastinya. Lalu yang keempat itu ada otitis media. Nah, infeksi pada otitis media ini akan menimbulkan reaksi peradangan yang dapat mengenai bagian gendang telinga kita. Nah, gejalanya yang timbul itu adalah ada nyeri, gangguan pendengaran, ada rasa penuh di dalam telinga, ada demam, dan keluar cairan dari dalam telinga. Dan yang kelima itu ada otitis interna. Nah, otitis interna itu merupakan gangguan telinga bagian dalam juga. Nah, biasanya terjadi pada labirin membran. Nah, gejalanya itu berupa vertigo, berdengung, mual, muntah, dan juga seperti gangguan pendengaran lainnya. Nah, yang keenam itu gendang telinga pecah. Nah, gendang telinga pecah ini disebabkan oleh berbagai kondisi, misalnya infeksi atau trauma, dan juga gangguan menyebabkan gangguan pendengaran dan membuat penderitanya rentan menjadi infeksi. Dan juga bisa juga gendang telinga pecah ini akibat kerasnya suara yang menghantam gendang telinga kita. Oleh karena itu, gendang telinga kita juga bisa menjadi pecah. Ketujuh itu ada penyakit Meniere. Nah, penyakit Meniere ini kondisi kronis yang memengaruhi keseimbangan dan pendengaran bagian dalam telinga kita. Gejalanya itu juga sama seperti yang tadi, itu adalah berupa vertigo, berdengung, dan terasa penuh atau gangguan dengan pendengaran. Nah, yang kedelapan ini ada mastoiditis. Nah, mastoiditis ini adalah infeksi telinga akibat bakteri yang terjadi di tulang belakang telinga atau di mastoid. Nah, keadaan ini biasanya terjadi jika infeksi telinga sebelumnya tidak diatasi dengan benar. Penyakit mastoiditis ini bisa dibilang sebagai penyakit serius dalam organ telinga. Nah, yang kelima itu ada otosklerosis. Nah, gangguan akibat dari penyakit ini adalah pengerasan pada tulang di dalam telinga. Nah, penyebabnya itu adalah belum diketahui pasti. Namun penyebabnya itu adalah bahwa kelainan genetik dan infeksi campak adalah faktor yang dapat menyebabkan penyakit tersebut. Bagian hidung terbagi menjadi dua, yaitu bagian hidung luar dan bagian hidung dalam. Kita akan membahas bagian hidung luar. Dari gambar dapat terlihat bahwa organ hidung bagian luar dimulai dari pangkal, batang, sayap, dan puncak hidung. Selain itu, ada juga lubang hidung dan komula yang merupakan sekat di antara kedua lubang hidung tersebut. 1. Lubang hidung. Selain sebagai tempat masuknya udara dan kotoran, lubang hidung juga merupakan organ yang berhubungan langsung dengan rongga hidung. Di dalam rongga hidung nanti terdapat mukus dan bulu hidung untuk menyaring kotoran yang masuk. Selanjutnya yaitu ada bagian hidung bagian dalam. Di dalam bagian hidung terdapat rongga hidung. Rongga hidung adalah organ yang sangat penting karena berfungsi sebagai tempat masuknya udara menuju tenggorokan. Selain itu, rongga hidung juga menjaga kelembapan, suhu, dan tekanan udara. Di dalam rongga hidung terdapat selaput lendir dan bulu hidung atau silia.
Bagian rongga hidung dibentuk oleh tulang tengkorak yang membentuk dinding-dinding hidung. Selanjutnya yang kedua yaitu terdapat selaput lendir. Selaput lendir di dalam hidung adalah bagian yang berfungsi untuk menghasilkan mukus atau ingus. Ingus atau mukus ini yang melindungi kita dari berbagai macam kotoran dan bakteri. Yang ketiga yaitu terdapat silia atau bulu hidung. Silia atau bulu hidung merupakan rambut-rambut yang terdapat di bagian bawah serabut saraf pembau, yang dimana memiliki fungsi untuk menyaring udara yang masuk, sehingga kotoran atau debu yang masuk ke dalam hidung tidak mencapai sistem pernapasan kita. Yang keempat yaitu terdapat tulang rawan dan tulang nasal. Hidung dilindungi oleh dua tulang yang terpisah, yaitu tulang rawan yang letaknya berada di ujung hidung, teksturnya lunak, dan bisa bergerak dengan fleksibel. Sedangkan tulang nasal letaknya berada di antara tulang rawan dan dahi. Yang kelima yaitu terdapat rongga sinus. Hidung kita memiliki 4 rongga sinus yang letaknya terpisah, yaitu yang pertama sinus maxillaris yang berada di pipi, kedua ada sinus frontalis yang berada di dahi, 3 ada sinus ethmoidalis yang berada di antara kedua mata, dan yang terakhir yang keempat ada sinus sphenoidalis yang berada di belakang dahi. Rongga sinus memiliki banyak fungsi, di antaranya yang pertama memproduksi lendir, melembabkan udara, dan menguras lendir hidung. Kedua, menjaga kelembapan hidung dan udara saat bernafas. Ketiga, menjaga pertukaran udara di daerah hidung. Keempat, meringankan kepala yang terasa berat. Kelima, melindungi organ vital. Dan yang keenam yang terakhir yaitu memaksimalkan kualitas suara. Yang keenam yaitu bagian bulbus olfaktorius. Untuk menjalankan fungsinya, hidung ditunjang bagian bulbus olfaktorius. Bagian ini memiliki fungsi dan bagian lain laginya, yaitu 1. Tonjolan olfaktor. Tonjolan olfaktor berperan dalam menerima semua impuls yang dikirim akson menuju otak. Dengan inilah hidung kita bisa menerjemahkan suatu bau. Yang kedua yaitu akson neurit. Akson neurit merupakan sel saraf penghubung yang mengangkut impuls hasil kerja saraf pembau. Impuls yang diterima oleh saraf pembau berupa informasi tentang aroma. Ukuran akson di hidung berkisar 1 mikrometer. Yang ketujuh yaitu terdapat saraf pembau. Seperti namanya, saraf pembau yang ada di dalam hidung berfungsi sebagai penerima rangsangan berupa bau. Dialah yang menjadi reseptor utama indera penciuman kita. Ketika ada aroma di dekat kita, saraf pembau akan menerimanya dan melanjutkannya ke otak, sehingga kita dapat mengetahui bau tersebut. Dan yang terakhir yang ke-8 terdapat septum atau pemisah hidung. Kita pasti sadar bahwa lubang hidung kita terbagi menjadi 2. Nah, pemisah antara lubang hidung yang kanan dan kiri dinamakan dengan septum hidung. Septum atau pemisah hidung ini dilapisi oleh lendir yang berfungsi untuk mengatur suhu dan kelembapan rongga di dalamnya. Hidung dikenal sebagai indera pembau. Salah satu fungsinya adalah untuk mengetahui makanan berbau busuk yang sudah tidak layak dikonsumsi atau makanan yang berbau segar yang masih layak dikonsumsi. Lalu bagaimana cara kerjanya? Cara kerja hidung sebagai indera pembau ialah udara yang kita hirup pertama-tama akan masuk ke rongga hidung. Di bagian rongga hidung terdapat epitelium penciuman atau olfaktori. Olfaktori ini memegang peranan penting dalam hal penciuman karena mengandung reseptor yang dapat mendeteksi aroma.
Setelah berhasil mengenali bau, reseptor mengirim sinyal ke saraf penciuman dan dilanjutkan ke bulbus olfaktorius. Setelah itu, sinyal dikirim ke otak untuk diinterpretasikan sebagai bau sebagaimana yang kita hirup. Cara kerja hidung sebagai saluran pernapasan, cara kerjanya yaitu mula-mula udara yang kita hirup akan masuk melalui lubang hidung menuju rongga hidung untuk dilakukan proses penyaringan. Debu atau partikel yang tidak seharusnya masuk ke dalam paru-paru akan tertinggal di rongga hidung. Udara yang bersih akan melanjutkan perjalanannya ke trakea atau pipa udara, kemudian berakhir di paru-paru. Ketika kita menghembuskan nafas, udara dari paru-paru akan keluar melewati jalan yang sama. Gangguan atau penyakit yang terdapat dalam hidung. 1. Salesma atau cold dan flu. Penyakit yang diakibatkan oleh virus bernama influenza ini menyebabkan batuk, pilek, sakit di daerah sekitar leher. Terkadang juga muncul gejala seperti demam dan sakit persendian yang disertai rasa pusing. Gejala serangan virus influenza pada anak-anak terkadang disertai diare. Yang kedua, terdapat rinitis alergika. Rinitis alergika adalah peradangan hidung akibat alergi. Rinitis disebabkan oleh masuknya benda asing ke dalam saluran tenggorokan. Kemudian hidung secara otomatis merespon sehingga terjadilah peradangan pada hidung. Yang ketiga yaitu terdapat sinusitis. Sinusitis adalah penyakit yang terjadi akibat peradangan pada bagian sinus. Sinus sendiri terletak pada rongga-rongga tulang yang berhubungan dengan hidung. Keempat yaitu terdapat polip hidung. Polip hidung adalah tumor kecil yang terdapat pada hidung. Ini merupakan tumor jinak yang bisa menjadi berbahaya dan merupakan suatu massa patologis yang terdapat pada rongga sinus hidung yang licin dan lunak. Yang kelima yaitu hidung tersumbat dan pilek. Hidung tersumbat atau pilek menjadi salah satu penyebab salesma itu sendiri. Penyakit ini menimbulkan lendir yang berlebihan yang bisa mengakibatkan sinus atau peradangan. Yang terakhir yang keenam itu ada dinosmia. Penyakit dinosmia adalah keadaan di mana seseorang merasa selalu mencium bau yang tidak sedap. Hal ini terjadi karena terdapat kelainan dalam rongga hidung, infeksi pada sinus, dan kerusakan parsial pada saraf olfaktori. Organ selanjutnya itu ada lidah. Lidah merupakan salah satu dari indera pada manusia yang fungsi utamanya untuk mengecap rasa. Lidah adalah alat indera yang peka terhadap rangsangan berupa zat kimia larutan. Reseptor pada lidah berupa kuncup pengecap atau papila. Kuncup pengecap merupakan kumpulan ujung-ujung saraf yang terdapat bintil-bintil lidah. Papila terlihat agak kasar karena memiliki tonjolan-tonjolan pada permukaan lidah. Di dalam papila terdapat banyak kuncup-kuncup pengecap atau taste bud, yaitu suatu bangunan berbentuk bundar yang terdiri dari dua jenis sel, yaitu sel-sel penyongkong dan sel-sel pengecap yang berfungsi sebagai reseptor. Ujung-ujung reseptor lidah akan mendeteksi zat kimia. Misalnya
rasa pada makanan maupun minuman yang berada di mulut. Lidah pada dasarnya hanya mampu untuk mengecap 4 jenis rasa saja, yaitu 1. Rasa manis yang terdapat di ujung lidah. 2. Rasa asin yang terdapat di samping lidah bagian ujung. 3. Rasa asam yang terdapat di samping lidah bagian pangkal. Dan yang terakhir rasa pahit yang berada di pangkal lidah. Sedangkan rasa pedas bukan hasil dari kepekaan rasa pada kuncup pengecap. Pedas adalah sensasi panas pada papila sehingga papila mengembang dan menyebabkan timbulnya rasa pedas. Bagian-bagian lidah dan fungsinya. Yang pertama yaitu ada permukaan superior. Permukaan superior merupakan bagian atas pada lidah yang berbentuk seperti huruf V. Bagian ini terbagi menjadi 2, yaitu pertama, permukaan anterior yang meliputi puncak ujung lidah sampai tubuh lidah. Dan yang kedua yaitu permukaan posterior lidah yang dimulai dari tubuh lidah sampai puncak lidah. Fungsi dari bagian atas lidah ini adalah untuk mengecap rasa, karena bagian ini yang akan bersentuhan langsung dengan makanan atau minuman yang masuk ke dalam mulut. Yang kedua yaitu terdapat tubuh lidah. Hampir 2/3 bagian lidah merupakan tubuh lidah. Pada tubuh lidah terdapat permukaan kasar yang disebut dengan papila lingual yang berfungsi untuk membantu mengidentifikasi rasa yang berbeda dari makanan atau minuman yang masuk ke mulut. Pada papila tubuh lidah memiliki berbagai macam jenis. Yang pertama yaitu papila filiform, berbentuk kerucut dan paling banyak dijumpai di lidah di dalam barisan yang teratur dan sejajar. Yang kedua yaitu papila palliate. Cirinya berbentuk berkerumun dan menjadi 2 kelompok, berada di setiap sisi lidah. Yang ketiga yaitu papila fungiform, berhubungan dengan sensasi rasa makanan dan minuman, khususnya rasa asam dan manis. Dan yang terakhir yang keempat yaitu ada papila circumvallata, terdapat pada bagian lidah manusia, berbentuk bulat, terangkat, dan dapat dilihat dengan mata telanjang. Yang ketiga yaitu akar lidah. Letak akar lidah di antara tulang hyoid dan bagian rahang bawah lidah. Akar lidah berfungsi sebagai penggerak lidah. Lidah dapat bergerak secara fleksibel atau lentur untuk membantu mengunyah makanan maupun berbicara karena adanya akar lidah. Yang keempat yaitu ada tonsil atau amandel. Tonsil atau amandel ini berupa tonjolan yang berada di sebelah kanan dan kiri rongga mulut. Bagian ini dapat membesar seiring berjalannya waktu. Apabila amandel terus membesar, akan berakibat kesulitan dalam menelan makanan. Tonsil atau amandel merupakan kantong pertahanan tubuh, sehingga apabila terjadi pembengkakan amandel, harus segera dilakukan perawatan medis, tetapi tidak perlu dilakukan pengangkatan. Yang kelima yaitu terdapat kuncup lidah. Kuncup lidah adalah struktur yang ada di bagian permukaan lidah yang berfungsi sebagai pencipta resep untuk rasa. Pada kuncup lidah terdapat kurang lebih 300 selera, khususnya pada lidah orang dewasa. Kuncup lidah ini dapat mengecap rasa manis, asam, pahit, dan asin.
Yang keenam yaitu ada otot lidah. Lidah tidak bisa digerakkan tanpa adanya otot lidah. Lidah pada dasarnya merupakan kumpulan dari otot-otot yang saling berhubungan. Otot lidah dibagi menjadi dua, yaitu 1. Otot intrinsik. Otot intrinsik memiliki fungsi mengubah bentuk lidah dalam sementara waktu. Yang kedua yaitu otot ekstrinsik yang memiliki fungsi dalam pengubahan posisi lidah. Contohnya dari posisi lidah yang menjulur menjadi lidah yang terlipat. Bagian yang ketujuh yaitu ada frenulum. Frenulum adalah bagian lidah berupa lapisan tipis. Bagian ini merupakan jaringan penghubung antara lidah dengan dasar mulut. Yang terakhir yang kedelapan yaitu adenoid. Adenoid adalah bagian lidah yang berfungsi untuk membunuh kuman yang masuk ke dalam mulut. Apabila ada bakteri yang masuk ke mulut dan dikecap oleh lidah, maka secara otomatis adenoid akan memerangi bakteri tersebut. Selanjutnya yaitu proses kerja pada lidah. Prosesnya yaitu tiap kuncup pengecap tersusun dari sel-sel yang memiliki rambut berukuran mikro yang sensitif yang disebut dengan mikrofili. Rambut-rambut super mini ini pada saat berkontak dengan makanan akan mengirimkan pesan ke otak, lalu otak akan menerjemahkan sinyal yang diberikan tersebut dan menentukan rasa dari makanan yang kita makan. Gangguan atau penyakit pada lidah yang pertama yaitu lidah berubah warna. Perubahan warna pada lidah yang menjadi pink terang sering disebabkan kekurangan asam folat, vitamin B12 atau zat besi. Lidah yang berubah warna menjadi warna putih biasanya disebabkan oleh kebiasaan minum alkohol, merokok, infeksi jamur, dan sisa-sisa makanan yang tidak dibersihkan. Untuk lidah yang berubah warna menjadi merah akan menyebabkan penyakit Kawasaki atau demam scarlet yang disebabkan oleh infeksi bakteri. Yang kedua yaitu lidah berubah tekstur. Tekstur lidah menjadi berbulu atau tampak berbulu hitam kemungkinan disebabkan oleh antibiotik atau kebiasaan merokok. Sering mengonsumsi kopi, menggunakan obat kumur, serta paparan radiasi di kepala atau leher. Yang ketiga yaitu lidah nyeri. Nyeri lidah sering disebabkan karena sariawan. Penyebabnya karena alergi makanan, kekurangan vitamin dan zat besi, penggunaan pasta gigi dan obat kumur yang berbahan keras, atau tidak sengaja menggigit lidah saat makan atau bicara. Nyeri juga bisa disebabkan oleh peradangan papila alias kuncup pengecap. Yang terakhir yang keempat yaitu lidah bengkak. Lidah bengkak bisa merupakan gejala dari kondisi medis seperti sindrom Down, kanker lidah, leukemia, radang tenggorokan, anemia, dan kelenjar tiroid yang selalu aktif. Apabila pembengkakan lidah terjadi secara tiba-tiba, penyebabnya kemungkinan saja adalah alergi. Pengertian kulit. Kulit adalah organ terbesar dari tubuh kita bersama dengan rambut, kuku, kelenjar tubuh, dan saraf. Struktur kulit manusia membentuk sistem integumen, yakni sebuah sistem yang membungkus dan melindungi bagian dalam tubuh. Mana struktur kulit manusia dan fungsi-fungsinya? Pada dasarnya, struktur kulit manusia terdiri dari 3 lapisan utama yang saling melengkapi, yaitu epidermis, dermis, dan hipodermis. 1. Epidermis. Salah satu lapisan anatomi kulit adalah epidermis
Epidermis adalah struktur kulit terluar pada tubuh manusia dan selalu mengalami regenerasi karena peluruhan sel-sel kulit mati setiap hari. Perlu diketahui bahwa manusia menghasilkan sekitar 50 juta sel kulit mati tiap harinya, yang menyebabkan lapisan kulit paling luar ini dipenuhi oleh 25-30 lapisan kulit mati. Disinilah fungsi epidermis bekerja. Adapun fungsi kulit epidermis yang utama adalah 1. Adapun sel-sel kulit baru, sel kulit diproduksi di bagian dasar epidermis. Sel-sel kulit yang baru terbentuk akan terdorong mencapai lapisan kulit paling luar dan waktu 1 bulan untuk menggantikan sel-sel kulit mati. Nomor 2, memberikan warna pada kulit. Epidermis mengandung melanosit, yaitu sel yang memproduksi melanin alias pigmen pemberi warna kulit. Fungsi melanin adalah melindungi kulit dari paparan sinar ultraviolet. Nomor 3, melindungi lapisan kulit di bawahnya. Lapisan kulit epidermis memproduksi keratinosit yang berfungsi melindungi tubuh dari bakteri, parasit, virus, hingga panas yang menjadi penyebab kulit kering. Nomor 2, dermis. Lapisan anatomi kulit berikutnya adalah dermis. Dermis adalah lapisan kulit yang berada di bawah epidermis. Dermis merupakan lapisan kulit yang paling tebal karena terdapat pembuluh darah dan saraf, kelenjar keringat, dan kelenjar minyak, folikel rambut, hingga saluran limfe. Lapisan kulit dermis sebagian besar terdiri dari sejenis protein yang disebut kolagen. Fungsi kolagen adalah membuat kulit terlihat kenyal dan kencang. Berbagai fungsi kulit dermis adalah sebagai berikut. 1. Merasakan sakit dan sentuhan. Pada lapisan dermis terdapat ujung-ujung saraf dengan respon yang berfungsi mengirim sinyal kepada otak untuk merasakan sensasi sentuhan, sakit, gatal, panas, dingin, dan lain-lainnya. Nomor 2, memproduksi keringat dan minyak. Keringat di tubuh untuk menurunkan suatu tubuh dan minyak agar kulit tetap terasa lembab dan lembut. 3. Menumbuhkan rambut. Folikel rambut yang berada di lapisan kulit dermis berfungsi untuk memproduksi sel-sel rambut yang akan tumbuh di kulit kepala, wajah, dan seluruh tubuh. 4. Mengalirkan darah yang menutrisi kulit. Selain mengalirkan nutrisi dan oksigen, pembuluh darah di lapisan dermis juga mengatur suhu tubuh. Jika kulit terlalu panas, pembuluh darah akan melebar, melapiskan panas. Saat kedinginan, pembuluh darah akan mengerut untuk menyimpan panas. Nomor 5, melawan infeksi. Nomor 3, ada hipodermis atau lapisan subkutan. Anatomi kulit berikutnya adalah lapisan ada hipodermis atau lapisan subkutan. Anatomi kulit berikutnya adalah lapisan hipodermis atau lapisan subkutan atau subkutis. Hipodermis adalah lapisan kulit paling bawah atau paling dalam. Ada lapisan subkutan, terdapat jaringan lemak, jaringan hubungan, dan elisin, sejenis protein yang membentuk jaringan kulit kembali ke bentuk semula setelah mengalami peregangan. Fungsi lapisan lemak pada hipodermis adalah melindungi tubuh dari panas dingin sebagai cadangan energi dan sebagai bantalan yang melindungi tulang, otot, dan organ dalam tubuh. Selain mengandung lemak, di lapisan kulit hipodermis juga terdapat banyak pembuluh darah. Selain 3 lapisan kulit utama di atas, struktur anatomi kulit juga meliputi bagian-bagian berikut lainnya. Folikel rambut dan batang rambut. Folikel rambut adalah kantong kecil pada kulit sebagai tempat rambut tumbuh. Folikel rambut biasanya terletak di lapisan kulit epidermis dan dermis. Fungsi folikel rambut adalah untuk memproduksi sel-sel rambut yang tumbuh di kulit kepala, wajah, dan seluruh tubuh. Rambut membentuk kontrol suhu tubuh dan melindungi kulit dari cedera. Folikel rambut
terhubung dengan otot araktor pili, otot rambut, yakni otot kecil yang saat berkontraksi dapat menyebabkan rambut menjadi tegak dan merasakan sensasi merinding. 6. Kelenjar keringat. Kelenjar keringat adalah struktur kulit yang terletak pada lapisan epidermis. Sesuai namanya, fungsi kelenjar keringat adalah menghasilkan keringat yang dikeluarkan oleh lapisan subkulit kecil stratum corneum ke permukaan kulit. Terdapat dua jenis kelenjar keringat, yakni kelenjar ekrim dan kelenjar apokrin. Nomor 7. Pembuluh darah dan ujung saraf. Kulit juga terdapat pembuluh darah yang berfungsi mengalirkan nutrisi dan oksigen ke dalam sel-sel pembentuk kulit sekaligus mengangkut limbah dan karbon dioksida untuk dikeluarkan dari tubuh. Sedangkan ujung saraf berfungsi mengirimkan sensasi berupa sentuhan, rasa nyeri, gatal, kesumutan, mati rasa, atau sensasi terbakar. Berbagai fungsi kulit manusia. 1. Melindungi tubuh. 2. Sebagai indera perasa. 3. Sebagai tempat penyimpanan lemak dan cairan. 4. Mengatur suhu tubuh. 5. Fungsi kulit manusia lainnya. Fungsi kulit manusia lainnya adalah menahan air untuk mencegah nutrisi-nutrisi terbuang dari kulit. Selain itu, kulit tubuh manusia yang berfungsi mengendalikan keluarnya cairan tubuh dengan cara mencegah penguapan air. Kulit yang menjadi tempat dibentuknya vitamin D dan berguna bagi tubuh. Cara kerja kulit. Rangsang yang dapat diterima kulit berupa sentuhan panas, dingin, tekanan, dan nyeri. Ketika kulit menerima rangsangan tersebut diterima oleh sel-sel reseptor. Selanjutnya, rangsangan akan dituliskan ke otak melalui urat saraf. Oleh otak, rangsangan akan diolah. Akibatnya, kita merasakan adanya suatu rangsangan ataupun memerintahkan tubuh untuk menanggapi rangsangan tersebut. Adapun penyakitnya yaitu eksim atau dermitis. 2. Psoriasis. Sekian video dari kelompok saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.